binasa. Wartakanlah kabar suka, wartakan Yesus tolong orang dosa. Tengok banyak orang dosa yang salah. Kabar suka, wartakan Yesus tolong orang dosa. Bait 6 harus ingat, Yesus datang pula waktu lewat. Ada orang bait 6 harus ingat, Yesus kan datang pula. Waktu lewat, tugas tak terkejar. Jangan karena kamu tidak bergairah. Ada orang tidak dapat selamat. Wartakanlah kabar suka, wartakan Yesus tolong orang dosa. Amen. Puji Tuhan. Baik saudara-saudari, kita baca bersama-sama bait 6. Amen. Harus ingat, Yesus kan datang pula. Waktu lewat, tugas tak terkejar. Jangan karena kamu tidak bergairah. Ada orang tidak dapat selamat. Amen. Puji Tuhan. Kidung kita sampai di sini, silakan duduk.
Saudara-saudari bisa buka outline Anda. Ya. Kita pagi ini memasuki berita dengan judul Roh Injil. The Spirit of the Gospel. Ya, Roh Injil. Oke. Amin. Baik, saudari, sambil kita menunggu saudara kita bisa membaca ayat pembacaan Alkitab dari outline kita. Ya, dari Roma 1 ayat 14, 1 Korintus 9 ayat 16, 1 Korintus 9 ayat 17. Amin. Kita bisa baca bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saudari ya. Yang lain dibaca. Ya. Dengan roh yang kuat ya, saudari ya. Amin. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Amin. Mari kita baca berdua-berdua. 1 Korintus 9 ayat 16. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Amin. Oke. Kita lanjut, saudara-saudari, kita memasuki poin Romawi dari berita ini. Kita baca bergantian. Panjang ya. Amin. Kita baca poin Romawi-nya dulu, 1, 2, 3, sampai yang ke-7. Secara bergantian ya, saudara dan saudari. Amin. Saudara dulu, poin pertama. Amin. Amin. Ya. Mengasihi Tuhan dengan hati yang membara,
dan menjadi hamba-hamba yang melayani Tuhan dengan setia. Haleluya. Dia juga menegur kita. Jika sekarang kita tidak setia, ketika dia datang kembali, dia tidak akan melepaskan kita, melainkan dia akan menegur kita sebagai seorang yang jahat dan malas. Oh Tuhan. Rahasia memberitakan Injil. Amin. Sama-sama. Semua yang kita perlukan adalah kita mengambil tindakan. Tindakan ini apa yang disebut Alkitab, pergi. Anda perlu pergi. Amin. Anda perlu pergi memberitakan Injil. Ya. Amin. Oke, baik. Saudara-saudari, kita baik. Kita memasuki poin-poin supromawinya ya, saudara. Anda bisa membaca eh, Anda baca poin Romawinya, poin supromawinya bisa berdua-berdua seperti tadi ya. Poin 1, nah Anda bisa ada kata penting Anda bisa menggarisbawahi. Tuhan poin supromawi dari tiap poin Romawi. Oke, silakan saudari sambil menunggu saudara kita. Amin. Rekan Anda.
Sudah selesai baca ya, saudara ya? Oke, Anda bisa lanjutkan untuk merenungkan, Anda menggarisbawahi tiap poin penting dari berita ini ya. Amen. Anda juga bisa membuka ayat-ayat yang ada di tiap poin Romawi. Wahyu 4 ayat 2, Wahyu pasal 6 ayat 2, dan kedua di Matius 9 ayat 38, dan 3 Matius 25 ayat 1 sampai 30, dan seterusnya. Saudara bisa membaca ayat-ayatnya, lalu memilih kata-kata penting berdasarkan ayat yang sudah Anda baca.
Baik. Baik, kita baca satu ayat lagi. 2 Timotius 1 ayat 8. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. 2 Timothy verse chapter 1 verse 8. Kita baca saja ayatnya sama-sama. Sekali lagi kita baca ya. Jadi amin. Baik, pagi ini kalau saya tidak salah yang kalian baca adalah mengenai roh Injil, benar ya? Baik. Outline-nya sudah dibaca semua ya. Saya hanya bersekutu mengenai beban Injil. Sebenarnya memberitakan Injil bukan berkaitan dengan saya mengatakan cara atau teknik ya, tetapi berkaitan dengan di dalam diri orang Kristen, di dalam diri kita, apakah kita memiliki beban roh Injil ya, amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari, sesudah Tuhan bangkit dan sebelum dia naik ke surga, selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu dia menghilang, dia menampakkan diri lagi. Kisah Para Rasul pasal 1 mengatakan, Tuhan kembali ya mengulangi apa yang sudah pernah dia sampaikan kepada murid-murid mengenai kerajaan Allah. Di dalam kitab Injil ya, Tuhan berkata mengenai perihal kerajaan Allah, murid-murid saat itu belum memahami ya,
Tetapi setelah Tuhan bangkit menjadi Roh Kudus dan sekarang ia tinggal di dalam murid-murid, lalu Tuhan mulai selama 40 hari dia berulang-ulang, dikatakan pasal 1 Kisah Para Rasul ayat yang ketiga, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah, ya. Nah, Kisah Para Rasul kita tahu menjelaskan bahwa sebelum Tuhan terangkat, di sana dia menampakkan diri kepada para murid, dia berulang-ulang berbicara mengenai kerajaan Allah. Lalu setelah itu, ketika Tuhan mau diangkat ke surga, Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Amin. Kita adalah saksi. Bahasa Yunani adalah martir. Catatan kakinya kalau Anda baca, kamu akan menjadi martirku. Saksi adalah seorang martir. Saksi dari apa yang kau lihat, saksi dari apa yang kau dengar. Itulah makna dari sebuah kesaksian. Ketika Tuhan berkata kepada Paulus bahwa aku akan pasal 22 Kisah Para Rasul, ketika Tuhan menyuruh Ananias memberitahu Saulus, engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan tentang apa yang kau dengar. Jadi saudara-saudari, Tuhan lalu terangkat ke surga, ya, disaksikan oleh para murid-muridnya. Dia naik ke surga, dia terangkat ke surga. Dan dia berkata dia akan datang kembali. Namun, Tuhan memberikan amanat. Sebelum dia naik ke surga, dan sebelum dia datang kembali yang kedua kali, dia memberi amanat kepada gereja, rasul-rasulnya, murid-muridnya, supaya kita menjadi saksi-saksinya. Kitab Matius mengatakan, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan semua yang sudah aku beritahukan kepadamu. Kitab Markus pasal 16 juga mencatat, pasal 16 adalah pasal yang terakhir. Di sana mencatat Tuhan bagaimana Tuhan memberikan perintah, ya, yang menampakkan diri kepada ke-11 murid-muridnya, karena Yudas tidak tercatat. Yudas sudah meninggal bunuh diri. Ia berkata kepada mereka, ya, murid-murid yang satu sedang makan. Tuhan juga mencela ketidakpercayaan, kedegilan hati mereka karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular, tapi tidak mati. Mereka minum racun, ya. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang-orang itu akan sembuh. Dan Markus mencatat sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah ia ke surga dan ia duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ayat 20 mengatakan, dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Wow, luar biasa.
Ya, Tuhan mengatakan kita menjadi saksi-saksinya. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Amin. Karena itu kita mau memberitakan Injil, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena kita semua pada dasarnya takut, malu. Tidak ada keberanian. Karena itu Tuhan mengatakan, kalau kita membaca kitab Lukas, Tuhan mengatakan tunggulah di Yerusalem, nanti kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lukas pasal 24, itu adalah catatan yang terakhir juga. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan memberi perintah kepada murid-muridnya. Dia berkata di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena kitab Lukas yang mencatat adalah Lukas. Kisah para Rasul juga yang mencatat adalah Lukas, seorang dokter, seorang tabib yang menyertai Paulus, perjalanan Paulus sampai dia mati, martir ya. Lalu dikatakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tuhan akan mengirim. Mengirim apa? Bukan mentransfer uang. Bukan mengirim pulsa. Tuhan mengirim Roh Kudus. Amin. Di Lukas pasal 24 ayat 49 mengatakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kamu diperlengkapi. Amin. Dengan kekuasaan, with authority, dari tempat yang tinggi. Lalu Yesus memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, dan Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudari, Injil adalah amanat yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai anak-anaknya, atau sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Tuhan memberikan amanat agung di dalam kebangkitannya dan di dalam kenaikannya ke surga. Supaya kita, gereja, terus memberitakan Injil sampai akhir zaman. Dan dikatakan, aku akan menyertai mereka. Betul? Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius pasal 28, Tuhan mengatakan kepada para murid-muridnya supaya pergi menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu. Sampai kapan? Akhir zaman. Dan Lukas mengatakan, Tuhan turut meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Markus mengatakan, tanda-tanda itu akan menyertai orang yang percaya. Orang yang percaya, orang yang apa? Orang yang memberitakan Injil. Amin. Tanda itu tidak akan terjadi kalau engkau tidak memberitakan Injil. Mengusir setan demi namaku, minum racun tidak mati, ada orang ingin mencelakakan engkau, tetapi Tuhan selalu menjaga engkau, melindungi engkau. Saya ingat ada satu kesaksian hamba Tuhan di India, dia seorang bule ya. Jadi dia pergi ke daerah tempat orang-orang agama seberang ya. Dan waktu dia naik bus, ada orang-orang yang mau membunuh dia. Di dalam bus itu, istilahnya ini adalah orang-orang yang mau membunuh dia, karena istilahnya orang-orang ini memurtadkan ya banyak orang. Jadi dia dicari. Tetapi aneh,
Ya, di dalam bus itu orang-orang yang mau membunuh tidak menemukan dia, padahal dia duduk di bus itu. Ini seperti Elia ketika dikepung oleh pasukan. Mengepung tempatnya Elia, seluruh pegunung, mengepung tentara-tentara itu. Lalu Elisa ya, bujangnya berkata, wah ini pasukan sudah mengepung. Elisa berkata, bukalah pintu, lihatlah jendela. Lalu bujang yang bernama siapa itu? Gehazi, ya, dia melihat, di gunung itu pasukan bala tentara Allah, malaikat-malaikat dengan kereta-kereta berkudanya. Itu di alam rohani. Peperangan akan terjadi ketika kita memberitakan Injil, karena kita melepaskan orang dari kuasa kegelapan, memindahkan orang ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Injil adalah sebuah peperangan, karena itu Tuhan mengatakan, aku akan memperlengkapi engkau dengan kekuasaan, the authority from the high, dari tempat yang tinggi. Aku akan membekali engkau dengan tanda-tanda itu, kuasa itu, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menginjak ular. Artinya, kita mengusir semua kuasa-kuasa kegelapan, melepaskan orang dari kuasa-kuasa kegelapan, dari orang-orang yang mungkin dirasuk oleh roh-roh jahat. Ketika Tuhan di muka bumi, dia memberitakan Injil kemana-mana, menyembuhkan orang sakit, amin, mengusir setan, roh-roh jahat. Roh-roh jahat sangat ketakutan ketika melihat Yesus. Mata Yesus seperti sinar X-ray yang bisa menembus. Dan setan-setan yang bersembunyi di dalam tubuh orang itu, ya, mereka tahu Yesus melihat. Mereka takut. Apakah engkau akan membinasakan kami sebelum waktunya, hai anak Allah? Mereka berteriak roh-roh jahat itu. Dan Yesus cuma dengan perkataan, keluarlah! Nah, keluar. Otoritas. Amin. Dan kuasa yang bekerja di atas diri Yesus sekarang bekerja di dalam dirimu. Orang-orang yang percaya ketika kita memberitakan Injil. Karena Injil memang adalah melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Membuka mata orang supaya mereka berbalik dari gelap kepada terang. 2 Korintus 4 mengatakan orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini, the God of this age. Karena mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Injil yang nampak pada wajah Kristus yang adalah gambar kemuliaan Allah. Saudari, luar biasa. Tuhan memberikan kita perintah, amanat. Kita adalah ambasadornya Tuhan, ambassador. 2 Korintus pasal 5, Paulus mengatakan, kami adalah the ambassador of God. Kami adalah duta yang diutus Allah untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Wow, Anda lihat luar biasa bukan? Jadi, Anda jangan takut. Anda dutanya siapa? Anda bukan duta wisata. Anda bukan duta kuliner. Anda adalah duta kerajaan surga. Betul? Dan Tuhan memberikan uniform, ya, baju yang kita pakai adalah kuasa Roh Kudus, ya, yang memperlengkapi kita. Jadi, saudara, 2000 tahun ini Tuhan mengatur segala situasi dunia, mengendalikan situasi dunia bagi penyebaran Injil. Situasi dunia berada di bawah pengendalian tangan Tuhan dengan suatu pandangan, dengan suatu tujuan, yaitu supaya Injil diberitakan. Tuhan di atas tata sebagai administrator surgawi. Amin. Banyak peristiwa di dalam sejarah, ya, peperangan yang terjadi maupun sampai hari ini adalah untuk supaya
Injil bisa disebarkan. Di dalam kitab Wahyu ada 4 kuda. Jika meterai pertama dibuka, ya, meterai kedua, ketiga, keempat, ada 4 penunggang kuda. Kuda apa aja? Ya, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda ya hijau kekuningan, abu-abu lah. Itu melambangkan Injil. Lalu peperangan, kuda merah, kematian kuda hitam atau kelaparan, dan kuda apa? Kuda hijau kekuningan adalah kelaparan, bencana ya yang terjadi, termasuk pandemi COVID mungkin. Kalau di dalam Matius dikatakan pestilence, ya, kuman, virus, bakteri, semuanya itu bekerja. 4 kuda itu. Tetapi kuda putih ini dikatakan penunggangnya memegang busur. Panahnya telah dilepaskan. Artinya kemenangan. Injil kemenangan. Di dalam 2000 tahun ini, 4 kuda ini berlari. Ini adalah bicara tentang sejarah dunia. Di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah berbagai macam bencana, gempa bumi, tsunami, peperangan bangsa melawan bangsa, kemudian apa lagi? Pandemi mungkin, dan juga berbagai macam situasi perubahan politik di dunia, seperti robohnya tembok Berlin, robohnya komunis tahun 90-91, ketika Rusia, waktu itu Moskow ya, yang dikenal dengan nama Uni Soviet, kemudian bubar, kemudian negara-negara di bawah Federasi Soviet melepaskan diri, ya. Tembok Berlin itu juga yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur juga roboh, dihancurkan tembok itu. Saya pernah ke Berlin. Nah, saat itu Saudara Lee, hamba Tuhan, pada saat pagi-pagi sebelum dia mengadakan conference di dalam sidang Memorial Day waktu itu, pagi-pagi Tuhan berkata kepada dia, saatnya pergi ke Rusia. Dan di dalam sidang itu, conference Memorial Day, waktu dia memberitakan firman, saat itu dia berbicara, siapa yang akan pergi ke Rusia? Kita mau memberitakan Injil. Wah, seluruh peserta itu hampir, mereka berdiri. Mau pergi ke Rusia. Amin. Dan beberapa bulan kemudian, kita menyiapkan logistik, literatur, buku-buku. Amin. Diterbangkan ke sana. Kemudian, semua yang sudah mempersembahkan diri, mereka dikoordinasi untuk pergi ke Rusia. Nah, itulah mulai perluasan kita, pemulihan Tuhan, menyebar ke Rusia dan ke negara-negara Eropa Timur. Tuhan memakai perubahan situasi dunia itu. Untuk apa? Untuk menyebarkan Injilnya. Amin. Tuhan menggerakkan hati banyak orang yang saat itu untuk pergi memberitakan Injil ke Rusia. Anda tahu Rusia itu dingin setengah mati ya. Di Amerika sudah dingin, terutama di bagian East Coast. Nah, apalagi di Rusia. Ya, tetapi api Injil begitu membara. Amin. Mereka pergi tanpa memikirkan, ya, suhunya minus di bawah 0 derajat, ya. Hati mereka dipenuhi oleh api Injil. Injil itu adalah satu api di dalam diri orang Kristen. Ya, Paulus mengatakan, beritakanlah Injil. Turutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi, saudari, Tuhan memakai situasi dunia untuk menyebarkan Injil. Puji Tuhan, tahun 84, pelatihan FTT dimulai di
Satu di Taiwan ya, di Taipei. Sebetulnya itu adalah persiapan yang Tuhan adakan. Karena suatu hari Tuhan akan merobohkan semua tembok-tembok komunis, tetapi Tuhan perlu mempersiapkan pasukannya. Saat itu kita tidak mengerti kenapa Saudara Lee kembali ke Taiwan, dia merubah situasi gereja yang sudah usang, dia memanggil orang-orang muda, meniupkan trompet untuk dilatih, untuk diperlengkapi. Saat itu FTT mulai diadakan di Taiwan. Lalu kemudian tahun 87, 88 dia kembali ke Amerika, melihat FTT di Taiwan sudah berhasil, jalan baru berhasil dilaksanakan, fungsi setiap orang dibangkitkan, setiap orang pergi menginjil, setiap orang pergi merawat, menggembalakan. Amin. Kemudian kita mendidik orang di dalam kelompok-kelompok. Kita bertutur sabda di hari Minggu. Fungsi setiap anggota tubuh dipulihkan. Tahun 88 dia kembali mengadakan FTTA di Amerika. Dan memanggil orang-orang muda dilatih. Tahun 91 rupanya Tuhan sudah menyiapkan perkara yang besar. Yaitu pergi ke Rusia. Kalau saat itu tidak ada pelatihan sepenuh waktu. Dan ada kata situasi dunia berubah. Kita tidak akan bisa memenuhi keperluan Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa diutus. Tidak ada orang yang pergi seperti Yesaya mengatakan. Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan pergi untuk aku? Bangsa Israel tidak ada. Maka Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Tuhan mempersiapkan semuanya. Saya merenungkan kembali. Kalau di Indonesia, kita juga tidak ada FTT, tidak ada orang-orang muda, atau di negara-negara lain, ya, tidak ada pelatihan sepenuh waktu, pemberitaan Injil ini akan berjalan lambat. Dan akan memperlambat kedatangan Tuhan. Tuhan ingin cepat datang. Karena itu dia ingin Injil disebarluaskan. Amin. Kisah para Rasul, Tuhan mengulangi 40 hari tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Amin. Melalui Injil, kerajaan Allah ini disebarluaskan. Matius 24 mengatakan Injil kerajaan ini harus diberitakan ke setiap pelosok. Barulah tiba kesudahannya. Tuhan berbicara tentang kerajaan itu berkaitan dengan penyebar luasan kerajaan Allah di muka bumi melalui pemberitaan Injil. Banyak orang-orang dilepaskan dari kerajaan gelap, dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang dilepaskan dari kuasa iblis untuk masuk ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose pasal 1 ayat 12. Jadi, saudara-saudari, Anda melihat Injil itu adalah sebuah peperangan juga. Yang tidak kita lihat dengan mata jasmani kita. Karena kita perlu berdoa supaya Tuhan memenuhi kita dengan rohnya, memperlengkapi kita dengan kuasa surgawinya. Supaya kita punya keberanian, kekuatan, kita memberitakan Injil, bahkan kita mau mengorbankan harta benda kita, waktu kita, tenaga kita, nyawa kita. Amin. Karena kita adalah para martir, saksi-saksi. Ribuan tahun ini banyak orang yang pergi ke Afrika. Banyak orang yang pergi ke negara-negara yang tertutup. Ke China, Hudson Taylor, ya. Pergi ke India, pergi ke Afrika, pergi ke Indonesia, ke Sumatera. Kalau Anda tahu orang Sumatera itu ada Nommensen, orang Jerman. Akhirnya dia mati, dimakan. Betul tidak? Orang Batak betul nggak? Suka makan daging. Tapi oleh karena pengorbanan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka memberitakan Injil tanpa menghiraukan nyawa mereka. Mereka mengorbankan masa depan mereka. Seperti yang dikenal ada The Seven Cambridge. Ya. Itu adalah anak-anak muda, orang-orang kaya. Mereka lulusan Cambridge. Mereka pergi ke China untuk memberitakan Injil.
Jadi saudara, ribuan tahun ini banyak orang-orang yang Tuhan panggil untuk apa? Pergi memberitakan Injil. Karena itu beban saya adalah sebetulnya di sini. Kita harus punya spirit of the gospel. Sasaran kita adalah menuai bagi Tuhan dan bukan hidup bagi diri kita sendiri. Apakah makna hidupmu di muka bumi ini? Saudara-saudari, kalau kita di sini bukan untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan jiwa, lalu apa nilaimu? Value-mu sebagai orang Kristen? Amin. Nilai kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa berkata, Tuhan, aku hidup adalah untuk Injil. Aku hidup adalah bagi Injil-Mu. Karena aku berhutang kepada semua orang. Paulus mengatakan, baik orang terpelajar atau orang tidak terpelajar. Aku berhutang baik kepada budak, orang merdeka atau budak, orang barbar atau orang skit, orang terpelajar atau tidak terpelajar. Dia merasa Injil adalah sebuah hutang yang harus dia lunasi. Kita berhutang kepada banyak jiwa, bukan? Amin. Engkau lahir di Batak, tanah Sumatera, engkau berhutang kepada banyak orang-orang di sana. Engkau lahir di Ambon, engkau lahir di Papua. Apakah engkau punya hutang yang harus engkau bayar untuk orang-orang di tempat di mana engkau dilahirkan, engkau dibesarkan? Kemarin saya ketemu dengan satu ibu-ibu, dia pejabat pemerintah, dia kaum saleh kita, dia di Papua. Dia punya beban, saudara, saya ingin memberitakan kebenaran untuk orang-orang, teman-teman saya yang di kekristenan, tetapi mereka ada di dalam kekristenan yang tradisi. Banyak orang-orang Kristen di sana masih mabuk-mabukan. Banyak orang Kristen di sana masih berzina. Siapa yang akan pergi untuk memberitakan Injil kerajaan? Kalau bukan kita. Amin. Saudara-saudari, kita perlu kembali memaknai hidup kita ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen. Amin. Kita perlu punya satu kerinduan di depan Tuhan, ya, bahwa ketika saya hidup, saya ingin menjadi saksi-saksi Tuhan. Saya ingin memberitakan Injil. Saya ingin menyelamatkan jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Supaya saat saya ketemu di hadapan Tuhan, saya tidak tangan kosong. Saya bisa mengatakan, Tuhan, inilah jiwa-jiwa yang aku selamatkan. Tuhan, inilah orang-orang yang aku selamatkan. Tuhan, inilah orang-orang yang aku lepaskan dari kuasa kegelapan. Tuhan, inilah orang-orang yang hidupnya hancur tidak berarti. Karena mereka percaya kepada Injil-Mu. Hidupnya telah Kau ubahkan. Amin. Dan Anda seperti Paulus mengatakan, siapakah sukacitaku? Siapakah mahkota kemegahanku di hadapan Tuhan kalau bukan kamu, orang-orang Tesalonika? Bagaimana Paulus memberitakan Injil di Tesalonika, di Kisah Para Rasul pasal 16 dan 17, ya. Dia mempertaruhkan nyawanya di sana. Dan Paulus berkata kepada orang-orang Tesalonika, pada saat Tuhan datang kedua kali, kamulah sukacitaku. Kamulah pengharapanku. Kamulah mahkota kemegahanku di depan Tuhan Yesus. Apa yang kamu megahkan saat Tuhan datang? Kalau kita menghadap Tuhan. Bukan kekayaanmu, bukan gelarmu S1, S2, S3 atau profesor. Tentu kita perlu sekolah pintar. Amin. Adalah jiwa-jiwa yang engkau selamatkan. Itulah Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau engkau berkata, bagiku hidup adalah uang, maka ketika engkau mati, amin, uang tidak berarti apa-apa lagi. Uang tidak kamu bawa. Sekalipun engkau punya uang berapa T, ketika engkau mengatakan bagiku hidup adalah uang. Dan ketika engkau mati, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa.
Kita meninggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. 1 Timotius 6. Ketika engkau mengatakan, bagiku hidup adalah kemasyhuran. Bagiku hidup, aku ingin terkenal, menjadi selebritas. YouTuber mungkin. Atau apa, sosialita mungkin. Ketika engkau mati, tidak ada lagi orang yang mengenang engkau. Tidak ada lagi orang yang mengeluh-ngeluhkan engkau. Engkau akan segera dilupakan. Amin. Tapi ketika engkau mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Engkau hidup bagi Kristus. Engkau hidup bagi Injil Kristus. Dan aku mati bagi Kristus. Itu adalah keuntungan. Karena nanti ketika Tuhan datang, aku akan mendapatkan pahala. Amin. Baik. Kita perlu menjadi gadis-gadis yang bijaksana agar buli-buli kita dipenuhi oleh Roh Kudus, agar kita punya kekuatan, keberanian untuk memberitakan Injil. Kita menjadi hamba-hamba yang memakai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta untuk memberitakan Injil. Roh Injil adalah roh yang tidak menguasai diri. Paulus mengatakan kita adalah orang Kristen seharusnya tidak menguasai diri di hadapan Allah dan menguasai diri di hadapan manusia. Tetapi apakah kita pernah tidak menguasai diri di hadapan Allah? Saudara-saudari, Anda mau menjadi seorang yang memberitakan Injil, Anda mau menjadi orang yang punya roh Injil, Anda harus menjadi orang yang tentu dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu berdoa. Amin. Berdoa adalah sumber kekuatan kita. Berdoa agar kita menerima kuasa dari Roh Kudus. Berdoa agar kita dipenuhi oleh Roh, karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Dan berdoa akan membuat kita diberi kekuatan, keberanian untuk bersaksi bagi Tuhan. Karena itu, kita perlu menjadi orang yang tergila-gila di depan Tuhan. Ya, tergila-gila itu ya kita menjadi orang yang punya persekutuan. Saya mengatakan kemarin kita menjadi orang yang punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, persekutuan yang akrab dengan Tuhan, persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Amin. Kita menjadi orang yang tergila-gila. Amin. Di depan Tuhan. Saya kadang kalau berdoa saya perlu cari ruang tertentu, ya, tidak selalu. Di sana saya melatih roh saya. Amin. Di sana saya cuma menyanyi atau saya mau berteriak, menyanyi, memuji, lalu saya mengaku dosa kepada Tuhan. Ini adalah persekutuan dengan Tuhan, ya. Saya mengatakan dua tahap di dalam doa kita. Pertama adalah persekutuan. Kita memuji, kita menyeru, kita menyanyi, kita mengaku dosa, ya. Lalu tahap yang kedua, kita mulai memohon, menaikkan permohonan, doa, dan syafaat. Kita perlu menjadi orang yang tergila-gila. Men. Kadang saya di ruangan yang tidak orang ketahui, mungkin di kamar, kalau tidak ada orang atau di tempat-tempat tertentu, saya belajar melulusakan roh. Karena diri kita ini kadang-kadang dibelenggu oleh pikiran kita terlalu kuat. Perasaan kita terlalu kuat. Amin. Saya harus keluar dari diri saya sendiri. Amin. Karena itu saya harus tergila-gila di depan Tuhan. Kadang saya harus menyanyi di depan Tuhan. Siapa seperti kau yang cantik sungguh, siapa seperti kau yang manis sungguh. Ya saya nggak mungkin nyanyi seperti ini di depan anak saya. Saya orang gila. Tadi di depan Tuhan, saya bisa mengekspresikan ya diri saya sepenuhnya. Amin. Dan saya menyanyi, saya melupakan semuanya. Tuhan, tanganku angkat
Curahkan roh membara, bakar tanpa sisa, satu pun bagi aku. Lalu apa? Curahkan roh membara, jadi perkara besar, puaskan tuntutan semua, bakarlah tanpa sisa, tunggu kami menunggu roh membara. Tuhan, aku menunggu. Aku di sini menunggu Tuhan. Roh-Mu membakar. Roh-Mu membarakan aku. Amin. Anda harus sering nyanyi supaya Anda tergila-gila dengan Tuhan. Amin. Saudara, amin. Anda juga perlu belajar tergila-gila. Yang saudari juga. Tapi jangan gila di depan manusia, di depan Tuhan. Betul tidak? Kita belajar meluaskan roh, membebaskan roh. Karena saya doa baca juga setelah menyanyi, saya doa baca dengan suara yang membebaskan roh saya. Mengusir semua setan-setan mengantuk. Karena saat doa itu adalah saat yang paling enak kita tidur, ya. Paling enak kita ngantuk ya saat kita doa, entah doa entah tertidur. Saya harus seperti Mazmur mengatakan, bangunlah hai gambus dan kecapi. Rohmu adalah gambus dan kecapi. Bangunlah. Aku mau membangunkan fajar. Kadang saya harus melatih diri saya. Oh, Allah yang memanggil aku. Allah memanggil aku siang ini kepada persekutuan. Haleluya. Oh, Engkau memanggil aku Tuhan kepada persekutuan. Oh, dengan anakmu. Dengan anakmu Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Amin. Anda tergila-gila dengan Tuhan. Betul tidak? Jadi, kita harus belajar membebaskan roh. Agar roh itu keluar dari dirimu. Roh itu mendobrak jiwamu. Pikiran, emosimu yang terbelenggu. Keluar menembus dirimu. Amin. Baru engkau, amin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita katakan jangan mabuk oleh anggur. Tapi penuhlah dengan roh. Anggur membuat engkau tidak bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Kenikmatan, kesenangan duniawi, sosial media, game online, ya. Tetapi engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita tergila-gila di depan Tuhan, engkau dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya. Saya mempraktekkan itu. Saya bukan bicara sekedar bicara. Saya melatih diri kadang-kadang itu. Saya kadang-kadang menyanyi. Kadang-kadang setengah jam saya menyanyi memuji Tuhan sebelum saya doa. Karena banyak kidung yang saya hafal. Ya. Tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentang aspek doa. Saya banyak menyanyi. Saya mendoakan lagu. Saya di depan Tuhan, memuji Tuhan. Ya. Mengapresiasi Tuhan. Saya mengaku dosa. Menanggulangi dosa-dosa saya, supaya tidak ada sekatan apapun saya dengan Tuhan. Amin. Supaya tidak ada kegelapan yang masih tersisa di dalam bagian-bagian ruang hatiku. Seandainya ada niat jahat, Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Tetapi yang menjadi halanganku adalah dosamu. Saya tidak mau ada dosa apapun, Tuhan. Saya ingin memandang wajah-Mu dengan muka yang tidak berselubung. Menatap wajah-Mu, hatiku pun rindu. Bersentuhanku dengan-Mu, puaslah di rohku. Tuhan lihat kamu, Tuhan juga jatuh cinta. Itulah arti persekutuan. Kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati engkau. Waduh, aku senang mendengar suara merdumu meskipun suaramu fals. Anda harus belajar tergila-gila di tempat Tuhan, dipenuhi roh. Amin. Barulah Anda punya roh Injil ya. Baik, gak apa-apa, waktu saya agak lebih sedikit, nanti sesi 2 kita agak mundur.
Baik. Jadi saudari, poin keempat tentang rahasia memberitakan Injil, ya. Memberitakan Injil, Anda harus belajar tebal muka. Memberitakan Injil, kita harus belajar membuang rasa malu kita. Anda tanya saya, Saudara, Anda nggak malu? Oh, saya malu. Nah, Anda nggak takut? Saya takut. Ketemu orang, ngetuk rumahnya orang, saya juga takut. Ya, waktu saya mulai diutus memberitakan Injil, saya perluasan ke daerah Karawaci. Itu Anda tahu daerah Karawaci itu perumahan-perumahan, ya. Ngetuk rumahnya orang itu nggak mudah di perumahan. Setelah 98 kerusuhan di Jakarta, saya kemudian pindah perluasan di Karawaci di Tangerang. Satu Karawaci di SD atau Gading Serpong tidak sebagus sekarang, ya. Masih sawah-sawah itu. Saya mulai ke sana, beritakan Injil. Habis kerusuhan, sepi, kita mengetuk pintu. Ya, mengetuk pintu kadang ya kita siapa? Orang kan takut, ya. Kadang anjing yang keluar, batunya keluar, ya. Ribuan rumah saya jelajahi, satu kompleks. Amin. Saya takut, iya, tapi saya berdoa. Amin. Supaya Tuhan memperlengkapi dengan kuasa. Ketemu orang juga nggak tahu mau ngomong apa, ya, gitu. Ketika orang tanya siapa kamu, pendeta kah, full timer kah, orang kan nggak tahu kita siapa. Masa saya ngomong saya full timer, kan enggak. Saya mau memberitakan Injil, ya. Saya hamba Tuhan. Kita memberitakan Injil. Ke kampus-kampus juga. Tapi saya mulai muda, saya bersaksi, ya. Saya mulai remaja, SMA, saya sudah berani memberitakan Injil ke teman-teman sekolah saya, agama seberang pun saya beritakan Injil. Saya sampai kuliah, saya merintis pekerjaan di Petra, di Ubaya. Satu tidak ada full timer, saya mulai beritakan Injil saat itu. Tetapi terus terang, ketika saya menghadapi orang yang bekerja, ya orang yang sudah berkeluarga, saya juga takut, ya. Karena itu saya perlu berdoa, membuang semua tipis muka, membuang rasa malu saya, memberitakan Injil, ya. Anda pergi ke kampus-kampus, ya, kadang kita memberitakan Injil cari target ini, yang mukanya lembut-lembut saja dulu, yang jinak-jinak seperti merpati aja dulu, ya. Kita masih melihat ini, ya. Ya, saya mulai menginjil aja, gitu. Ketemu orang dimanapun, ya, di jalan kita menginjil, duduk di restoran lagi makan, kita membagikan traktat, masuk ke kos-kosan, ngetuk pintunya kamar-kamar itu digerogol, ya. Sekarang nggak boleh, di CCTV dulu. Mau masuk sekarang nggak mudah. Dulu kita boleh masuk ke kos-kosan, ketuk pintu, ya. Orang mahasiswa buka pintu, siapa, langsung kita masuk, beritakan Injil. Jadi itu melatih keberanian. Ya. Kita membuang semua tipis muka kita, tebal muka kita, rasa malu kita. Lalu keberanian itu mulai muncul, ya. Keberanian itu kita menginjil mulai muncul. Saudara-saudari, menginjil saya mengatakan memang kita harus siap mental. Mungkin kita banyak ditolak. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan pun ditolak di banyak kota. Kapernaum, Betsaida, di mana aku mengadakan banyak tanda tetapi tidak ada yang percaya. Ya. Matius pasal 11, Tuhan ditolak di mana-mana. Lalu dia menengadah ke langit, dia bersyukur kepada Bapaknya. Amin. Jadi kalau kita ditolak itu biasa. Karena Tuhan sendiri di muka bumi, dia mengalami banyak penolakan. Tetapi kita belajar, yaitu membuang tipis muka kita. Amin. Kalau Anda kerja di dunia, Anda jadi marketing atau sales, Anda pun harus belajar juga membuang tipis muka. Saya kadang-kadang lihat, ya, orang sales, kadang-kadang perempuan, mohon maaf, ya. Saya lihat jadi sales rokok, pakaiannya harus diminim-minim. Saya kasihan, ya. Kenapa orang harus sampai menjual diri untuk menarik pembeli, ya?
ke toko-toko, nawarin barang. Dia apa ya? Kalau anak saya akan merasa malu sekali, ya. Tetapi karena uang, orang karena uang, ya. Orang karena uang, orang karena berjuang hidup, mereka mau melakukan itu. Kenapa kita harus malu bagi Tuhan? Amin. Produk yang kita jual bukan rokok. Produk yang kita jual bukan barang-barang yang merusak. Yang kita jual, produk kita ini luar biasa. Orang kerja di asuransi pun nggak boleh malu. Saya pernah asuransi. Di antara 100 orang, kalau bisa satu yang sukses itu luar biasa. Saya harus disuruh membuat list nama ratusan orang. Amin. 20 orang kamu ketemu, kamu tawari asuransi. Satu berhasil, itu sudah sukses. Amin. Ada orang yang cerita, Pak, saya itu sampai 30 kali ketemu dia. Mulut sampai berbusa-busa setiap ketemu dia. Ya, baru pertemuan ke-30 dia mau beli police insurance. Saya dengar kesaksian sering kalau Anda kerja di agent insurance, ya, sering banyak kesaksian-kesaksian untuk memotivasi orang. Karena asuransi itu kan ketemu orang. Betul nggak? Menawarkan polis, meyakinkan orang. Jadi kamu nggak boleh malu. Ditolak, nggak boleh putus asa. Datangi lagi. Ya, janjian lagi. Atau ngopi di mana? Atau dibayari, ditraktir. Supaya orang membeli polis. Orang dunia punya semangat kerja untuk hanya dapat uang. Mereka membuang tipis muka mereka. Saudari, kita memberitakan Injil lebih mulia. Amin. Jangan ada rasa malu. Karena Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu saja. Suatu hari saya setelah menginjil, ya, di Karawaci, wah, berbulan-bulan susah dapat orang, ya. Saya acara ulang tahun pun, ya, ibu-ibu, saya suruh istri saya datang karena saya masih punya anak bayi. Ibu-ibu kan itu paling enak, ya. Kalau ke pasar ketemu ibu-ibu, saya selalu ngomong sama istri, di pasar kan banyak ibu-ibu, ya. Pasar kalau Karawaci itu ada tiap Sabtu pasar kaget namanya. Ayo kita keluar, ya, di pasar, orang jalan ketemu terus kenalan, gitu. Mulai kenalan. Rumah saya di sini, blok ini, kenalan. Kapan ke rumahmu, ya? Ya, mulai kenalan. Ya. Saya pakai istri saya bukan memperalat, ya. Ibu-ibu kan paling luas, ya. Saya kerjasama sama istri saya. Gitu. Ada acara ulang tahun, ayo datang. Saya paling benci ulang tahun kalau gitu. Saya nggak pernah merayakan ulang tahun. Ketemu ibu-ibu semua, bawa anak kecil. Tetapi demi Injil, Paulus mengatakan, aku mengorbankan semuanya. Aku menjadi seperti semua orang. Terhadap orang di bawah hukum Taurat, aku seperti orang di bawah hukum Taurat, meskipun aku tidak di bawah hukum Taurat. Pendeknya, 1 Korintus 9 mengatakan, aku menjadi semua orang. Supaya aku memenangkan sebanyak mungkin mereka. Amin. Banyak orang yang harus ke pemulung-pemulung. Banyak orang yang harus ke tempat prostitusi. Untuk apa? Mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Mereka menurunkan standar. Tidak mempertahankan seperti Tuhan Yesus. Mengosongkan diri. Menjadi rupa seorang hamba. Menjadi seorang manusia, bahkan seorang hamba. Untuk apa? Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani dan menyerahkan dirinya bagi banyak orang. Tuhan merendahkan diri sampai titik tertinggi. Terendah untuk menyelamatkan kita. Ya, karena itu kadang di ulang tahun kenalan dengan tetangga. Saya dengan bapak-bapak juga. Saya masih belajar komunikasi gimana jadi keluarga muda, ngobrol sana, ngobrol sini. Kadang orang tanya, pekerjaanmu apa, Pak Hanja? Dulu saya malu-malu, ya. Oh, saya hamba Tuhan. Jadi demikian. Kita mulai kenalan, kita mengontakin orang. Suatu hari saya jalan kaki, menginjil di komplek perumahan sampai malam, nggak ada pintu rumah yang membukakan. Kadang saya di taman, di sana kan ada banyak taman tiap komplek. Duduk di taman, melepaskan rasa lelah sambil menengadah ke langit. Tuhan,
Ada nggak rumah-rumah yang perlu aku kunjungi lagi Tuhan? Masa nggak ada Tuhan? Ya, kadang-kadang pulang, suatu hari mau pulang rumah, ada satu orang jalan kaki. Tuhan mengatakan seperti Filipus, dekatilah kereta itu. Nah, saya lari. Kenalan, Om, kenalkan saya. Iya, komplek mana? Itu, dekat sana. Ya. Oh, saya dekat juga, aja jalan-jalan. Kapan-kapan saya mampir ya, Om, ke rumahnya. Oh, silakan. Mampir. Yang depannya saya datang lagi. Ya, mukanya kurang welcome. Tapi saya memberanikan diri, ya. Saya agak diam, mau ngomong apa ya? Saya keluarkan RHM. Saya ajak membaca RHM, you know? Saya datang lagi minggu depannya lagi. Ya, akhirnya selama 2 bulan dia mulai datang ke gereja, ya. Dan orang ini ternyata siapa? Kalau Anda cari di Google, ya. Anda cari Google, namanya ayam goreng Karawaci, ya. Itu adalah pemilik UKM yang terkenal di Indonesia. Anda boleh Google namanya siapa, itu saudara kita. Dan dia berkata, Pak Hanja, hari pertama Anda datang rumah saya itu mau saya usir, saya paling benci orang Kristen. Karena saya pernah pendeta datang selalu dikasih kartu nama, ada rekening banknya. Gitu. Tapi aneh, Anda datang kok mulut saya terkunci ya. Saya mau damprat, kok rasanya nggak bisa gitu loh. Ya saya manut-manut aja akhirnya ya. Akhirnya dia bersidang, dia jadi profesi yang sangat menunjang pekerjaan Tuhan. Kita tidak tahu loh, menyelamatkan orang suatu hari dia jadi seperti apa. Amin. Tuhan menyuruh dekati kereta itu kepada Filipus, memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia. Kenapa? Sesudah sida-sida Ethiopia itu pulang, Injil terbuka di tanah Afrika. Melalui sida-sida itu, yang pulang kembali ke Ethiopia. Amin. Jadi, saudari, memberitakan Injil itu sesuatu yang mulia. Kita harus proud. Karena Tuhan mau pakai kamu menjadi saksinya. Yang kita takut Tuhan tidak pakai hidupmu. Yang itu yang kita takut. Jadi orang Kristen itu kalau hidupku tidak dipakai Tuhan. Hidupku tidak menjadi berkat untuk orang lain. Ketika saya jumpa Tuhan, saya tidak ada apa-apa yang bisa saya banggakan. Tetapi ketika hidupmu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hidupmu banyak menyelamatkan nyawa orang, jiwa-jiwa. Orang yang harus masuk neraka. Akhirnya mereka masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saat itu banyak orang akan menyalami engkau, berterima kasih. Mungkin orang itu akan juga ketemu saya suatu hari di Yerusalem baru, kita cerita. Pak Haja, gimana prosesnya kamu menyelamatkan saya? Malam itu kok kamu jalan? Saya akan cerita, saya perlu 1-2 jam. Besoknya saya ketemu si B, kita cerita lagi. Di Yerusalem baru kerjaannya apa sih? Kalau saya pikir, di dalam kekekalan apa ya yang kita kerjakan ya? Kekekalan loh. Ya, saya akan ketemu watchman, paling enggak saya perlu watchman itu berapa puluh tahun ya untuk cerita dia. Tentu yang mau ketemu dia antri bukan? Jadi saya mungkin dapat antrian nomor 1000 mungkin ya. Saya cari orang lain mungkin, atau ada yang cari saya. Ya, kita saling bersekutu, cerita dulu bagaimana kamu menginjil, menyelamatkan saya. Mungkin juga no mention yang dimakan oleh orang Batak yang dulu masih barbar ya, mohon maaf ya. Enggak ya? Mungkin dia mati di sana, dia akan cerita. Banyak orang yang ingin ketemu dia. Yang di tanah Manokwari, siapa yang pergi ke sana itu? Enggak ada satu pulau misionaris. Ya. Saudara-saudari, di dalam kekekalan, kita akan banyak sering bersekutu. Betul tidak? Amin. Suatu hari ada tim memberitakan Injil. Kita ketuk pintu, mereka ketuk pintu bel di apartemen, ya, dan dibuka, ting tong, nggak dibuka. 3 orang saudara-saudara ini merasa kita udah ngebel, nggak ada yang buka. Terakhir ini coba sekali lagi kita bel, kalau nggak kita balik. Lalu dia bel, terakhir kali ada perempuan keluar. Ngapain kamu ngebel-ngebel? Ganggu aja. Loh, siapa kamu? Kami pelayan Tuhan. Kami mau, bisa ada waktu enggak ya? Mau memberitakan Injil ini tentang rahasia hidup manusia. Perempuan ini sambil marah-marah ya.
Tapi anehnya, ya udah masuk aja. Lalu kita memberitakan Injil, saudara memberitakan Injil, ya. Apa yang terjadi? Dia menangis. Dia menangis di ruangan tamu. Lalu dia mau terima Tuhan, dibaptis di apartemen dia. Sesudah dibaptis, dia mengajak kita, saudara-saudara, ke kamarnya. Waktu kalian mengebel, saya sudah siap gantung diri. Tidak ada tali, kain. Ya. Tapi karena kalian terus ngebel, saya jadi turun akhirnya. Ya, itu ada gantungan. Ya, dia sudah siap mau gantung diri karena punya masalah suami istri, minggat suaminya, cerai, main perempuan dan lain sebagainya. Nah, saudari, kadang Tuhan memakai kita di waktu-waktu di mana orang mungkin membutuhkan keselamatan. Amin. Jangan kita malas orang lain tidak beroleh selamat. Amin. Saya banyak cerita lagi nanti di sesi 2 tentang kelompok vital. Saya akan ceritakan lagi, ya, karena masih berkaitan dengan Injil, penggembalaan. Kita sampai di sini dulu, kita break. Ini jam berapa ya? Ya, kita break 15 menit ya. Lalu kita masuk lagi, kita tidak usah nyanyi, kita lanjut sesi 2. Ya. Mari berdoa berdua-dua dengan kiri kanan kita.